Selamat pagi Mbak Ula. Pagi, Pak. Ya, gimana Mas Fahmi? Bisa hadir nggak hari ini? Nggak tahu deh, Pak. Oh gitu. Kemarin koordinasinya gimana pas ngerjain tugas? Udah sih, Pak, tapi nggak tahu, bilang dia juga lagi nggak enak badan, Pak. Jadi Oh, ya kita mudah-mudahan bisa. Saya kebetulan juga lagi di luar, jadi saya pakai masker. Tapi suara saya jelas ya? jelas, Pak. Oh, baik. Ya udah, sambil nunggu teman-teman kelompok lain, nanti kita mulai untuk presentasi. Terima kasih. Bapak, saya lagi di luar juga sih, Pak. Jadi Apa? paling Lagi di saya mana? lagi di luar juga, Pak. Lagi di jalan. Oh gitu. Ya, Iya. tapi bisa presentasi kan? Bisa sih, Pak, tapi lebih cepat aja gitu, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, ya nanti agak cepat tadi. Coba coba.
Apa kabar, Mbak Firly? Ada teman yang lain ya? Eh, jam 8.10 kita mulai aja ya. 3 menit lagi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak. Ya. Selamat bergabung semuanya. Sudah ada Mbak Amalia dan Mas Fahmi ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Nah, untuk melanjutkan diskusi dan assignment untuk kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan materi kebijakan penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi sekarang kelompok kita, mohon maaf ya kalau ada suara background, kebetulan saya sedang dimasukin. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan saya persilakan waktu dan layar kelompok 3 memaparkan materi yang sudah didiskusikan. Waktu dan layar dipersilakan. Silahkan Mbak Wulan dan Mas Fahmi diatur siapa yang mau duluan mempresentasikan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ini aku izin share screen ya Pak. Boleh, ya silahkan. Udah nampil belum Pak? Oke.
Sudah, sudah, Kak Fahmi. sudah tampil. Benar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 bersama Fahmi akan mempresentasikan tentang Peraturan Menteri Kominfo Republik Indonesia tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pasal 19 sampai 31. Mohon di slide saya, Mas Fahmi. Oh, bentar. Bisa ya? Slide-nya agak error ya, Pak? Bentar. Itu mungkin di enable editing dulu kali ya, baru tekan F5 mungkin. Enable editing. Ini nih yang di atas kuning. Nggak ngaruh sih sebenarnya, tekan F5 aja. Oke, bentar. Ini langsung ya, Pak? Kenapa? Enable editingnya, bentar. Nah, di atas ini, ya ini. Nah, ke kanan lagi dari kursornya Mas Fahmi. Ini Yang ketutup. di tengah atas itu yang garis kuning. Nah itu ya di ini udah ya. Bentar. Sudah. Lah. Nutup ya. Iya, nutup. Coba dibuka lagi terus tekan F5. Oh, ya. Langsung F5 aja. F5. Ini nggak mau ya, Pak? Di F5. Nggak mau. Dari sini aja. Ya boleh dari situ ya. Ya. Silahkan. Untuk pasal 19, yaitu ada yang pertama, sertifikat kompetensi di bidang audit diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang audit. Yang kedua, lembaga sertifikasi profesi di bidang audit TK sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketiga, sertifikat kompetensi di bidang audit TK untuk audit TK, cakupan infrastruktur, SPBE, dan aplikasi SPBE yang diterbitkan oleh lembaga lain. Yang keempat, sertifikat kompetensi di bidang audit TK untuk cakupan keamanan SPBE yang diterbitkan oleh lembaga selain lembaga sertifikasi profesi di bidang audit. Next. Yang kelima, persyaratan pengakuan sertifikasi di bidang audit ada 4, yaitu kerangka kompetensi, kemudian metode pengujian kompetensi, yang C, persyaratan pemberian sertifikat kompetensi, dan yang D, persyaratan pemeliharaan sertifikat kompetensi. Untuk pasal 20, Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan audit TK sesuai dengan pedoman umum dan tindak lanjut atas hasil audit TK. Untuk pasal 21, yang pertama ada instansi pusat dan pemerintah daerah wajib menyampaikan secara elektronik laporan periodik penyelenggaraan audit TK kepada Menteri paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun. Yang kedua, laporan periodik penyelenggaraan audit TK. Yang ketiga, penyampaian secara elektronik melalui portal layanan lingkup publik. Yang keempat, ada perlakuan. Sebelumnya belum selesai.
Yang keempat ada perlakuan atas informasi dalam laporan penyelenggaraan audit TIK harus sesuai dengan klasifikasi informasi peraturan perundang-undangan. Next. Untuk pasal 22 ada yang pertama dalam hal penyelenggaraan audit TIK jika tidak sesuai dengan pedoman umum, maka instansi pusat atau pemerintah dapat mengajukan keberatan tersebut. Yang poin kedua, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama disampaikan instansi pusat atau pemerintah daerah melalui surat keberatan kepada lembaga pelaksana audit TIK. Yang ketiga, tindak lanjut atas keberatan sebagaimana pada ayat 2 dasar pada kesepakatan antara instansi pusat atau pemerintah. Yang keempat ada dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dapat dicapai maka Menteri memutuskan tindak lanjut atas keberatan yang dimaksud. Kelima, dalam mengambil keputusan pada ayat 4 Menteri dapat berkoordinasi dengan lembaga yang terkait. Pasal 23, Menteri mendelegasikan kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 kepada Direktur Jenderal. Pasal 24, yang pertama dalam rangka pemantauan dan evaluasi, lembaga audit TIK terakreditasi dan terdaftar wajib menyampaikan laporan periodik 1 kali dalam 1 tahun tentang audit TIK cakupan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE yang dilaksanakan kepada BPPT. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana pada ayat pertama diatur oleh BPPT. Pasal 25, dalam rangka pemantauan dan evaluasi, instansi pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan infrastruktur SPBE nasional atau aplikasi umum wajib menyampaikan laporan periodik penyelenggaraan audit TIK dan infrastruktur dan aplikasi 1 kali dalam 1 tahun kepada BPPT. Yang kedua, ada ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diatur oleh BPPT. Pasal 26, dalam rangka pemantauan dan evaluasi, instansi pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan infrastruktur SPBE nasional wajib menyampaikan laporan periodik penyelenggaraan audit TIK dan keamanan 1 kali dalam 1 tahun kepada BSSN. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana pada ayat 1 diatur oleh BSSN. Untuk pasal 27 dilaksanakan oleh Fahmi. Untuk pasal 27, untuk yang satu, dalam rangka penentuan dan evaluasi, lembaga audit TIK terakreditasi wajib menyampaikan laporan periodik 2 kali dalam 1 tahun tentang audit keamanan yang dilaksanakan kepada BSSN. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana pada ayat 1 diatur oleh BSSN. Untuk pasal 28, dalam rangka penentuan dan evaluasi, BSSN dan BPPT menyampaikan hasil audit TIK yang dilaksanakan kepada tim koordinasi SPBE nasional paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Pasal 29, untuk yang ke-1, dalam rangka penentuan dan evaluasi atas pelaksanaan audit TIK oleh lembaga audit TIK pemerintah, tim koordinasi SPBE nasional melakukan evaluasi 1 kali dalam 3 tahun. Untuk yang kedua, tim koordinasi SPBE nasional dapat menentukan pihak independen untuk melakukan evaluasi sebagaimana ayat 1. Untuk pasal 30, ketentuan peralihan
Untuk yang ke-1, dalam hal BPPT belum dapat menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 2, maka kepada BPPT dapat menunjuk pelaksana audit TIK cakupan audit aplikasi SPBE dan audit infrastruktur SPBE. Untuk yang kedua, dalam hal BSSN belum dapat menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 2, maka kepada BSSN dapat menunjukkan pelaksana audit TIK cakupan audit keamanan SPBE. Untuk pasal 31, peraturan menteri ini mulai berlaku 6 bulan sejak diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Sekian presentasi dari kami. Baik, terima kasih Mbak Mulan dan Mas Fahmi atas presentasinya. Untuk ini apa namanya? Lampiran yang proses P5 dan P6. P6 dan P7 maksudnya serta proses E. Gimana? P6 Ya, P5. P6 dan P7. Yang penjelasan tambahan, penjelasan. Ada nggak? Belum ada. Oh gitu, ya udah dibuka aja itu file apa namanya, file PDF-nya dibacakan aja kalau disampaikan aja. Ya, yang lampiran 1 itu ada P6 dan P7 kan bagian serta penjelasan untuk proses E. Yang ini di apa namanya, di stop screen, share screen, kemudian ya share screen lagi yang bagian PDF-nya yang P6 dan P7 serta proses. Oke, siap Pak. Ya, silakan. Ini masuk ke P6.
Ini pelaksanaan ini, Pak. Ya, lanjutkan. Mohon maaf tadi terlempar sebentar. Yang ini ya, Pak, yang pelaksanaan audit TIK ini ya, yang P5 ini. P6 dan P7. Ya. P6 dan P7. Ya. Baik, saya bacakan ya, Pak. Ngapunten. Untuk P6, pelaporan audit TIK. A. Audit TIK harus menyampaikan temuan dan rekomendasi audit TIK jika ditemukan adanya kelemahan atau kekurangan atas rancangan dan atau pelaksanaan pengandalian intern, manajemen risiko, dan kelola TIK di mana temuan dan rekomendasi audit intern TIK paling sedikit mencakup informasi sebagai berikut. Untuk yang ke-1, temuan yaitu berbagai fakta mengenai kelemahan atau kekurangan rancangan dan pelaksanaan atas rencana dan atau pelaksanaan pengendalian intern TIK, manajemen risiko TIK, dan tata kelola TIK yang ditemukan oleh auditor intern TIK yang didasarkan kepada bukti-bukti audit yang diperoleh dari hasil pelaksanaan prosedur pengujian audit TIK. Untuk yang kedua, risiko yaitu dampak yang disebabkan oleh adanya kondisi tersebut di atas yang secara aktual telah menjadi atau memiliki potensi untuk terjadi yang telah atau akan dapat mempengaruhi pencapaian sebagian atau keseluruhan tujuan dari pengendalian intern TIK, manajemen risiko TIK, dan tata kelola TIK. Untuk yang ketiga, kriteria yaitu berbagai peraturan undang-undangan dan kebijakan, prosedur, dan interaksi kerja, serta standar dan praktik terbaik yang digunakan oleh auditor TIK untuk melakukan evaluasi dan pengujian atas pengendalian intern TIK, manajemen risiko TIK, dan tata kelola TIK. Untuk yang keempat, rekomendasi yaitu berbagai tindakan perbaikan yang menurut auditor TIK dapat atau harus dilakukan oleh pihak yang terkait untuk menghilangkan dan mengendalikan berbagai hal yang menjadi penyebab, serta menghilangkan dan mengendalikan berbagai dampak dari adanya berbagai kelemahan atau kekurangan atas rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern TIK, dan manajemen risiko TIK serta tata kelola TIK yang terkait.
Untuk yang kelima yaitu tanggapan, yaitu klarifikasi atau penjelasan dan argumentasi atau tanggapan resmi dari pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh auditor TIK. Untuk yang B, auditor TIK menyampaikan suatu laporan hasil audit TIK yang disusun dalam bahasa Indonesia kepada pihak-pihak yang terkait dengan suatu penugasan segera setelah pelaksanaan sebuah penugasan audit sesuai dilaksanakan, di mana laporan hasil audit TIK tersebut minimal mencakup informasi sebagai berikut. Yang satu, identitas organisasi pihak-pihak yang berhak menerima dan pembatasan distribusi atau sirkulasi laporan tersebut. Untuk yang kedua, tujuan, aspek dan periode yang dicakup, serta sifat, waktu, dan kedalaman audit. Untuk yang ketiga, hasil audit TIK berupa temuan, kesimpulan, dan rekomendasi audit TIK, serta jika ada pengecualian dan pembatasan terkait dengan lingkup audit. Tanggapan dan komentar resmi atas laporan hasil audit TIK dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas entitas atau kegiatan yang diaudit. Untuk yang kelima, tanggal pelaporan serta nama, jabatan, dan tanda tangan ketua tim auditor TIK. Untuk yang keenam, ringkasan eksklusif yang merupakan ringkasan dari laporan hasil audit TIK, khususnya mengenai hal-hal yang menurut auditor TIK cukup material dan signifikan dan perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas entitas atau kegiatan yang diaudit. Untuk yang P7, tindakan lanjut audit TIK. A. Audit TIK dalam memantau tindak lanjut audit TIK harus 1. Mencatat jangka waktu yang harus dipenuhi oleh satuan kerja yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit TIK. Untuk yang kedua, jika dipandang perlu dapat melakukan penugasan khusus atau tambahan dalam rangka melakukan evaluasi dan verifikasi atas tindakan lanjut yang telah dilaporkan. Untuk yang ketiga, apabila terdapat tindak lanjut yang belum dilaksanakan atau yang dipandang kurang memadai pelaksanaannya, auditor TIK harus menyampaikan atau mengeskalasikan hasil pemantauan tindak lanjut audit TIK tersebut kepada satuan kerja yang terkait atau kepada pejabat yang lebih tinggi. Untuk yang B, auditor TIK dalam melakukan evaluasi dan verifikasi kelayakan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi audit TIK harus memperhatikan faktor sebagai berikut. Untuk yang ke-1, signifikansi dari temuan dan rekomendasi audit TIK tersebut. Untuk yang kedua, adanya perubahan terhadap lingkungan TIK yang dapat mempengaruhi signifikasi permasalahan atau risiko yang terkait dengan temuan dan rekomendasi tersebut. Untuk yang ketiga, sumber daya dan kompleksitas serta jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi audit TIK tersebut. Untuk yang keempat, dampak yang mungkin ditimbulkan jika tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi tersebut tidak atau gagal dilaksanakan. Terima kasih. Baik, saya persilahkan untuk yang lain dulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Kalau belum ada, saya dulu yang bertanya ya. Iya, Pak.
Terima kasih. Ya. Mohon dicatat kelompok 3. Jadi yang pertama disebutkan tadi sertifikasi kompetensi bidang audit TIK itu diterbitkan oleh siapa, sebutkan dan jelaskan. Itu aja dulu. Boleh sekalian dua deh. Untuk persyarat yang kedua, persyaratan pengakuan diantaranya persyaratan pemberian sertifikat kompetensi. Nah, pertanyaannya mengapa harus diberikan persyaratan kompetensi? Ya, dua dulu, silahkan. Itu untuk yang mana ya, Pak? Ya, gimana? Udah dicatat belum pertanyaan saya tadi? Saya ulangi ya. Jadi yang pertama, sertifikasi kompetensi bidang audit TIK itu diterbitkan oleh siapa? Jadi ada sekitar 2 ya yang menerbitkan, sebutkan dan jelaskan. Kemudian pertanyaan yang gimana? Pertanyaan 1 sudah dicatat? Bentar, Pak, sertifikasi apa, Pak? Sertifikasi untuk kompetensi bidang audit TIK itu diterbitkan oleh siapa? Oleh siapa dan siapa? Sebutkan dan jelaskan. Kemudian pertanyaan yang kedua, persyaratan pengakuan tentang apa namanya penyelenggaraan audit TIK diantaranya adalah persyaratan pemberian sertifikat kompetensi. Nah, mengapa harus diberikan persyaratan kompetensi tersebut? Maksudnya tujuannya apa gitu? Mengapa harus diberikan persyaratan untuk kompetensi audit bidang TIK? Seperti itu. Kalau ada teman-teman lain ada pertanyaan, silahkan langsung open mic saja. Atau boleh via chat Zoom. Terima kasih. Gimana? Sudah ketemu? Atau siapa yang mau menjawab dulu? Atau silakan kelompok lain kalau misalkan sudah menemukan pertanyaan, boleh disampaikan.
Ya, baik Mbak Ulan. Baik Pak, saya akan mencoba pertanyaan yang pertama tadi, Ya, sertifikasi dan silakan. kompetensi untuk audit TIK diterbitkan oleh siapa? Sebutkan dan jelaskan ya Pak. Sertifikasi dan kompetensi untuk audit TI diterbitkan oleh beberapa organisasi yang berbeda, diantaranya ISACA, Information System Audit dan Control Association. ISACA menawarkan sertifikasi CIA, Certificate Information System Auditor, yang ditunjukkan untuk auditor TI, yang mengkhususkan diri dalam audit sistem informasi, manajemen risiko, dan kontrol TI. Untuk yang kedua, IIA, Institute of Internal Auditor. IIA menawarkan sertifikasi CIA, Sertifikat Internal Auditor, yang ditunjukkan untuk auditor internal yang mengkhususkan diri dalam audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Yang ketiga, IAPP, International Association of Privacy Professional. IAPP menawarkan sertifikasi CIPP, Sertifikat Information Privacy Professional, yang ditunjukkan untuk profesional privasi yang mengkhususkan diri dalam perlindungan data pribadi dan regulasi privasi. Yang keempat, SANS Institute menawarkan sertifikasi IAC, Global Information Assurance Certification, yang ditunjukkan untuk profesional keamanan TI yang mengkhususkan diri dalam keamanan jaringan, sistem, dan aplikasi. Semua sertifikasi tersebut memerlukan proses pengajuan dan tes yang ketat yang harus diperbarui secara berkala untuk pertahanan validitasnya. Untuk pertanyaan kedua bagaimana? Sebenarnya pertanyaan pertama, Mas Fahmi dan Mbak Ulang cukup mengacu pada kebijakan itu aja, apa namanya, kebijakan penyelenggaraan audit TIK itu aja. Jadi sebenarnya cukup dari situ, di sana sudah dijelaskan. Ada apa namanya, ada BPPT dan BSSN itu ya. Ya, boleh dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan kedua, silakan.
Ayo, gimana? Atau mungkin ada peserta audien dari kelompok lain yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Ini ya, udah terlampau pagi. Ayo, silakan. Ada Mbak Firly, Mbak Kamalia. Iya ya. Sudah punya pertanyaan belum? Boleh silakan disampaikan. Dan kelompok 3 sudah siap untuk menjawab tadi yang pertanyaan saya kedua. Silakan. Terima kasih. Gimana? Ada dari tanggapan dari kelompok lain? Mbak Filia atau Mbak Kamalia, silakan. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Mas Fahmi dan Mbak Ulan? Kalau belum ketemu juga, saya boleh nambah pertanyaan lagi. Sambil dicatat ya, Mbak Ulan dan Mas Fahmi. Pertanyaan yang ketiga, siap ya? Jadi dalam rangka, ini yang ketiga, dalam rangka pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara menyampaikan laporan secara periodik terkait dengan penyelenggaraan audit TIK. Nah, laporannya itu disampaikan kemana, berapa periodenya, dan mengapa dilakukan penyampaian laporan dalam rangka pemantauan dan evaluasi. Seperti itu. Terima kasih. Gimana, udah jelas belum? Saya ulang ya pertanyaannya ya. Pertanyaan ketiga, jadi dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi terkait audit TIK, maka dilakukan dengan cara menyampaikan laporan periodik penyelenggaraan audit TIK. Jadi penyelenggaraannya, laporannya secara periodik dilaporkan, disampaikan kemana, seperti itu. Kemudian berapa periodenya, apakah berapa kali dalam berapa tahun, seperti itu. Dan mengapa harus dilakukan pelaporan tersebut. Terima kasih. Baik, Pak. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, untuk persyaratan pengakuan tentang audit TIK, mengapa harus diberikan persyaratan kompetensi? Tujuannya apa? Saya akan mencoba menjawab, Pak. Persyaratan pengakuan tentang audit TIK harus diberikan untuk memastikan bahwa auditor yang melakukan audit memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan tugas tersebut dengan baik dan menghasilkan laporan yang akurat dan dapat dipercaya. Tujuan dari persyaratan kompetensi ini adalah untuk menjamin bahwa auditor memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengevaluasi sistem keamanan TI dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan keamanan sistem.
Persyaratan ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa auditor dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan sistem TI dan memberikan rekomendasi untuk mengatasinya. Sekian Pak, terima kasih Pak. Ya, bagus. Jawabannya tepat sekali. Bisa dipahami ya teman-teman yang lain ya. Silakan. Tadi yang lagi belum ada pertanyaan, mungkin sudah menemukan Mbak Firly atau Mbak Kamalia. Kalau belum juga, boleh dijawab pertanyaan yang ketiga, Mas Fahmi maupun Mbak Ulan. Silakan. Terima kasih. Saya sambil mengingatkan kembali nantinya file presentasi PPT-nya sama hasil diskusi yaitu daftar pertanyaan dan jawaban termasuk nama-nama yang bertanya. Silakan dikirimkan via email ke saya ya. Terima kasih. Iya Pak, siap. Ini udah ada Mbak Intan juga, mungkin ada pertanyaan. Silakan dari kelompok lain. Kalau belum ada, udah ketemu belum jawaban pertanyaan saya ketiga? Belum Pak. Belum ketemu. Bentar ya. Saya boleh bertanya satu lagi? Oke. Ya, dicatat dulu ya, pertanyaan keempat. Nah, dalam hal BPPT dan BSSN, ternyata belum mampu melaksanakan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan audit TIK. Kan mereka berdua itu, instansi kedua itu kan sebagai lembaga ini ya, yang sertifikasi audit lah kaitan itu. Nah, ketika kedua instansi pemerintah tersebut belum mampu menjalankan fungsinya, maka selanjutnya bagaimana? Seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Baik Pak, untuk menjawab soal yang pertanyaan yang ketiga, dalam rangka Silakan. dilakukan penyampaian laporan audit TIK secara periodik disampaikan kemana dan berapa kali dalam setahun dan mengapa harus dilakukan laporan tersebut ya Pak? Untuk jawabannya, laporan audit TIK secara periodik harus disampaikan kepada pihak yang berwenang, seperti direksi, perusahaan, atau otoritas yang mengatur TIK. Frekuensi laporan tergantung pada kebijakan perusahaan atau regulasi yang berlaku. Tetapi biasanya dilakukan setidaknya setahun sekali,
Tujuan dari laporan audit TIK adalah untuk memastikan bahwa sistem teknologi perusahaan sesuai dengan standar keamanan dan kesesuaian regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial dalam menimbulkan kerugian yang lebih lanjut. Mungkin sekian, Pak. Terima kasih Mas Fahmi. Mohon hampir benar sih jawabannya. Jadi tadi di kebijakan penyelenggaraan, oh ya sebentar itu ada pertanyaan juga ya. Jadi saya sampaikan untuk yang pelaporan terkait secara umum, pelaporan itu dilakukan sekali dalam 2 tahun. Namun dibagi lagi, ada pelaporan khusus bidang audit infrastruktur, ada audit bidang keamanan, itu dilakukan masing-masing 1 kali dalam setahun. Jadi di kebijakan penyelenggaraan audit TIK dijelaskan secara terpisah di beberapa pasal yang terpisah. Untuk infrastruktur itu pelaporan auditnya dilakukan oleh BPPT, sedangkan untuk audit keamanan oleh seperti itu, Mas Fahmi. Oh, iya. Lainnya juga, ya. Baik, itu ada ini tadi jawaban yang ketiga ya. Oke, yang ketiga. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Firly dulu. Mbak Firly disampaikan aja. Kemudian kalau yang Mbak Kamli udah ada itu ditulis, silakan dicatat sama kelompok 3 lewat chat ya. Oh ini Mbak Firly pertanyaan lewat chat ya. Mbak Firly dulu sesuai urutan. Dicatat, kemudian dijawab. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Kamalia. Silakan kelompok 3. Terima kasih. Atau kalau misalnya sudah punya jawaban dari pertanyaan saya yang keempat, silakan juga boleh dijawab sekarang. Terima kasih. Sesuai ya. Audit TIK. Ya, gimana Mas Fahmi dan Mbak Ulan? Sudah bisa menjawab? Silahkan, terima kasih.
Baik, saya ulang pertanyaan keempat. Jadi dalam hal ketika BPPT dan BSSN ternyata belum dapat melaksanakan fungsinya, maka selanjutnya bagaimana? Ada tadi di presentasinya. Ya, silakan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk menjawab pertanyaan Mbak Firly dalam hal penyelenggaraan audit TIK. Kita bisa mengajukan keberatan terkait ketidaksesuaian apa saja cakupan atau ruang lingkup yang bisa diajukan tersebut kepada instansi pusat atau pemerintah daerah. Untuk menjawabnya, dalam hal penyelenggaraan audit TIK, cakupan atau ruang lingkup yang bisa diajukan keberatan terkait ketidaksesuaian adalah proses pengadaan barang dan jasa TIK. Yang kedua, penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi. Yang ketiga, pengelolaan keamanan informasi. Untuk yang keempat, penggunaan sumber daya manusia yang terkait dengan TIK. Yang kelima, penerapan standar, prosedur, dan peraturan yang berlaku di bidang TIK. Untuk cakupan atau ruang lingkup yang dapat diajukan dalam audit TIK kepada instansi pusat atau pemerintah daerah, yaitu meliputi satu, keamanan sistem informasi dan data. Yang kedua, informasi dan aplikasi yang digunakan. Yang ketiga, proses pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi. Untuk yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Untuk yang kelima, kebijakan dan standar teknologi informasi yang diterapkan. Untuk yang keenam, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk teknologi informasi. Untuk yang ketujuh, penerapan teknologi informasi untuk mendukung e-government. Terima kasih, Pak. Baik, gimana Mbak Firly yang atas jawaban dari kelompok 3 sudah terjawab, sudah puas atau ada pertanyaan lagi? Silahkan, terima kasih. Iya Pak, sudah cukup jelas dan terjawab. Terima kasih Pak Fahmi atas penjelasannya. Ya, terima kasih Mbak Firly atas pertanyaannya. Pak, saya izin bertanya untuk kelompok 3. Baik, terima kasih Mbak Intan. Monggo. Maksud dan contoh pada KAN atau regulator itu apa ya? Maksud. Terima kasih. Baik, Mbak Intan. Terima kasih Mbak Intan. Kenapa Kak? Untuk pertanyaan bisa dicatat di kolom komentar Mbak Intan Ratna. Oh iya, oke. Terima kasih Mbak Intan.
Untuk menjawab pertanyaan Kamalia Mardiah ya, Mbak Kamal ya. Ya, silakan. Sebutkan dampak yang mungkin ditimbulkan jika tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi audit TIK tidak atau gagal dilakukan. Untuk jawabannya, dampak yang mungkin ditimbulkan jika tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi audit TIK atau tidak atau gagal dilakukan antara lain untuk keamanan informasi tidak terjamin sehingga terdapat risiko data breach atau peretasan. Untuk yang kedua, kerugian finansial karena tidak ada pengendalian yang baik atas sistem dan aplikasi TIK. Untuk yang ketiga, kerusakan reputasi perusahaan karena tidak adanya pengendalian yang baik atau atas sistem dan aplikasi TIK. Untuk yang keempat, kendala operasional karena tidak adanya pemeliharaan yang baik atas sistem dan aplikasi TIK. Untuk yang kelima, kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam proses bisnis karena tidak adanya pengendalian yang baik atau atas sistem dan aplikasi TIK. Sekian, Pak, pertanyaan dan jawabannya. Mungkin ada yang lain, pertanyaan yang belum dijawab. Gimana? Sudah semua belum? Belum, Pak, yang tempatnya Mbak Intan belum. Oh ya, silakan. Baik, untuk menjawab pertanyaan Mbak Intan ya, apa yang dimaksud dengan KKN regulator pada proses bisnis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan audit TIK? KAN, Komite Audit Nasional, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan audit TIK. Dalam suatu proses bisnis, KAN bertugas untuk menetapkan standar, prosedur, dan teknik audit TIK yang digunakan dalam proses bisnis, serta mengevaluasi hasil audit TIK untuk menentukan tingkat kesesuaian dengan standar yang ditetapkan. KAN juga bertanggung jawab untuk memberikan saran dan rekomendasi perbaikan terkait pelaksanaan audit TIK dalam proses bisnis. Sekian untuk jawabannya. Gimana jawaban yang tadi Mbak Kamalnya sudah dijawab ya? Ada tanggapan dari Mbak Kamalnya? Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih Kak baik. Fahmi untuk jawabannya. Baik, Ini untuk pertanyaan yang keempat, minta diulang lagi. Oke, Pak, panjang banget. Oh iya, jadi gini, apa namanya? Nah, itu kan ada BPPT dan BSSN. Dalam hal kedua instansi BPPT dan BSSN ini belum dapat melaksanakan fungsinya. Nah, itu selanjutnya bagaimana? Itu aja, Pak. Sudah ya.
Jelas ya?
Nuwun. Ya, bagaimana? Sudah ada? Untuk menjawab pertanyaan yang keempat tadi ya Pak, Ya, ya, boleh, silakan. untuk tindakan perbaikan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja BSSN dan BPPT agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Untuk meningkatkan kinerja BSSN dan BPPT, beberapa tindakan perbaikan dan pengembangan dapat dilakukan di antara lain: 1. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja BSSN dan BPPT secara berkala untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang ada. Untuk yang kedua, menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam bidang yang relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan BSSN dan BPPT. Untuk yang ketiga, Ya, gimana Mas Fahmi? Suaranya tiba-tiba hilang. Halo, gimana? Kok malah keluar Mas Fahmi? Gimana Mbak Ulan, dilanjutkan? Oh, udah terjoin lagi. Sudah ya? Sudah dijawab ya? Ada lagi yang lain? Gimana? Teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu untuk presentasi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi terima kasih atas partisipasi dari kelompok 3 untuk memaparkan, mempresentasikan materi yang sudah saya berikan. Nah, untuk terkait yang ini, gimana, ada pertanyaan nggak? Oh ya, sebelumnya kita kasih close dulu ya untuk kelompok ketiga. Terima kasih. Baik, minggu depan sepertinya jadwal UAS ya, teman-teman ya. Jadi mohon dipelajari terutama materi-materi yang terkait dengan diskusi ini, pemaparan materi dan diskusi. Itu aja sih, mohon dipersiapkan untuk minggu depan untuk mengikuti UAS. Mohon maaf Pak, Ya. minggu depan bukannya minggu tenang ya Pak? Oh gitu, saya belum tahu, nanti saya cek dulu deh. Saya tanyakan dulu, kalau minggu tenang berarti minggu depannya lagi UAS. Kira-kira seperti itu. Baik Pak. Ya, ada lagi pertanyaan terkait diskusi dan pemaparan hari ini? Hari ini saya screenshot dulu, yang hadir 5 orang. Ya udah, kalau tidak ada, saya sudahi untuk pertemuan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Salam tetap semangat dan jaga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Mas wabarakatuh. Fahmi, Mbak Terima Ulan, kasih, dan Pak. teman-teman semua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali.